Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia kuno peninggalan kerajaan Sunda yang selama ini ternyata ngumpet di Sukabumi. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngeliat sejarah dari sudut pandang yang bener-bener beda dan pastinya keren banget. Coba deh kita pikir-pikir sebentar. Sering banget kan kalau kita ngomongin sejarah Hindu-Buddha di Indonesia, yang langsung kebayang di kepala kita tuh pasti candi-candi raksasa yang megah, kayak Borobudur atau Prambanan. Tapi, gimana kalau di suatu daerah itu nggak ada sisa bangunan segede itu? Terus apakah itu otomatis berarti daerah tersebut nggak punya sejarah? Ya jelas enggak dong. Nah, ini nih yang bakal jadi pertanyaan utama penyelidikan kita hari ini. Ekspektasi kita emang seringnya nyari tumpukan batu raksasa peninggalan zaman dulu. Tapi realitanya, temuan yang ada di Sukabumi ini ngebuktiin hal yang jauh lebih asyik buat diulik. Penyelidikan kita kali ini bakal fokus ke 3 petunjuk tersembunyi. 3 petunjuk ini jadi bukti kuat kalau sejarah kejayaan masa lalu itu nggak selalu wujudnya kayak apa yang kita bayangin selama ini. Oke, mari kita langsung masuk ke petunjuk pertama kita. Ada prasasti kuno di tepi sungai. Lokasinya ini cuma sekitar 20 menitan dari pusat kota Sukabumi, tepatnya di Cibadak. Coba deh kalian bayangin, kita mundur ke tahun 1030 Masehi. Itu hampir 1000 tahun yang lalu loh. Waktu itu, Raja Jaya Bupati dari Kerajaan Sunda ngeluarin sebuah dekret penting. Perintah sang raja ini diukir di atas batu yang sekarang kita kenal sebagai prasasti Sangyang Tapak. Intinya, raja merintahkan buat ngelindungin sebuah kawasan suci persis di tepi sungai Cicati. Gila ya, 1000 tahun yang lalu tata letak wilayah sama perlindungan area sakral aja udah dipikirin sematang itu. Dan bagian yang jadi bukti pamungkasnya ada di satu kata ini, Sanghyang. Kehadiran istilah suci Hindu ini tuh ibarat jejak sidik jari yang nggak bisa dibantah lagi. Ini ngebuktiin pengaruh Hindu-Buddha yang sangat mengakar di Sukabumi, walaupun ya itu tadi, kita nggak nemuin satu candi pun di sekitarnya. Dari dekrit di pinggir sungai tadi, kita lanjut ke petunjuk kedua kita. Kali ini bentuknya artefak yang sangat nyata, tapi statusnya sedang berpindah tempat. Kalian pasti tahu kan sama Ganesha, dewa Hindu berkepala gajah yang terkenal banget sebagai simbol kebijaksanaan dan sang penyingkir rintangan. Nah, percaya nggak percaya, patung atau arca kuno dewa ini ternyata ditemui nyempil di daerah Cikidang, Sukabumi. Temuan ini jelas nunjukin seberapa luas sebenarnya persebaran kepercayaan Hindu di pedalaman Jawa Barat pada masa lalu. Tapi ada ironi yang lumayan menarik di sini. Arca Ganesha yang ditemuin di Cikidang tadi, sekarang udah nggak ada di Sukabumi. Saat ini, artefak berharga itu udah dipindahin dan dirawat di Museum Sri Baduga, Bandung. Dan situasi ini bikin para pengamat sejarah agak mikir keras tentang asal-usul dan perpindahan benda-benda bersejarah. Ini kan jadi nimbulin satu dilema modern nih. Menurut kalian, mana sih yang lebih pas? Apakah arca ini mending dibalikin aja ke rumah asalnya di Cikidang, biar masyarakat lokal sana bisa ngerasa langsung terhubung sama akar sejarah mereka? Atau malah lebih aman dan lebih gampang dipelajari sama banyak orang kalau disimpan di museum besar kayak di Bandung? Kasus ini ngebuktiin kalau sejarah itu bukan cuma sekedar urusan batu tua di dalam tanah ya, tapi juga soal perdebatan aktif masa kini tentang siapa yang berhak ngerawat warisan masa lalu. Lanjut, kita masuk ke petunjuk ketiga. Dan jujur aja, ini adalah tradisi hidup yang ngebuktiin sejarah itu nggak statis. Petunjuk ini nggak terbuat dari batu ukiran kuno, melainkan dilakuin langsung sama manusia. Kita meluncur ke pesisir Pelabuhan Ratu. Di sana ada praktek budaya yang namanya ritual larung sesaji. Jadi para nelayan lokal punya tradisi bawa persembahan sebagai rasa syukur, terus dilarung atau dilepas ke tengah laut. Tapi perhatiin deh bagian yang paling unik. Ritual pelepasan ini diadakannya setiap tahun pas bulan Muharram, yang mana itu kan bulan suci di kalender Islam kan? Nah, ini dia contoh perpaduan budaya yang jenius banget. Konsep ngasih persembahan ke laut tuh sebenarnya punya akar yang dalam banget di tradisi Hindu-Buddha kuno, sebagai cara harmonisasi manusia dengan kekuatan alam. Tapi coba lihat praktek modernnya sekarang. Tradisi ini dilakuin sama nelayan-nelayan muslim masa kini yang ngegabungin ritual tersebut sama nilai-nilai agama mereka sendiri. Ini tuh jadi bukti nyata kalau budaya lokal zaman kerajaan Sunda itu nggak pernah benar-benar musnah, tapi beradaptasi dengan sangat elegan ke dalam tradisi masyarakat modern. Kalau ada satu hal penting yang harus kalian ingat dari pembahasan kita kali ini, ya kalimat ini. Budaya itu nggak menghilang, budayanya itu berevolusi. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan tradisi lisan atau ritual adat masyarakat. Tradisi yang hidup dan diturunin dari generasi ke generasi itu sama validnya, sama bernilainya, dan seringkali malah nyimpan nyawa sejarah yang lebih kuat dibandingin reruntuhan bangunan manapun. Oke, sekarang kita rangkum sedikit ya biar makin jelas.
Mulai dari dekrit raja di Prasasti Sangyang Tapak, terus ada Arca Ganesha Cikidang yang sekarang di museum, sampai ke ritual larung sesaji yang masih diadain di Pelabuhan Ratu. Kalau ketiga petunjuk ini kita gabungin, semuanya secara sah ngebuktiin betapa besar dan kompleksnya warisan kerajaan Sunda di wilayah Sukabumi ini. Kesimpulannya, sejarah itu sering banget ngumpet persis di depan mata kita. Buat jadi pengamat sejarah yang kritis, kita kadang emang harus nyopot kacamata ekspektasi kita sendiri. Sekali lagi, nggak adanya candi megah bukan berarti sebuah tempat nggak punya sejarah peradaban yang panjang, rumit, dan keren. Di Sukabumi, kejayaan masa lalu itu tertulis di tepi sungai, numpang di museum, dan dirayain terus-terusan di atas gulungan ombak laut. Nah, ngelihat fakta-fakta tadi, saya jadi punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kalau Sukabumi aja ternyata nyimpen rahasia kuno seluar biasa itu di balik batu-batu sungai dan jaring narayannya, kira-kira ada nggak ya sejarah kuno yang lagi ngumpet di kampung halaman kalian sendiri? Siapa tahu kan ada tempat keramat, nama jalan tua, atau malah tradisi dari kakek nenek kalian yang ternyata bawa jejak peradaban ratusan tahun lalu. Coba deh jadi detektif sejarah di lingkungan kalian sendiri, karena masa lalu itu kadang cuma nunggu buat kalian temuin. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi kita kali ini. Teruslah bertanya dan pastinya teruslah belajar.